Keganjilan proses hukum yang keempat dari 30 keganjilan. ASN atau PNS yang telah ditetapkan karena kesalahan administratif ringan oleh auditor negara, namun dipaksa menjadi tersangka oleh aparat penegak hukum. Sebagai aparat penegak hukum, seharusnya mengerti seluruh aturan hukum, bukan hanya sekedar memahami KUHP atau Undang-Undang Tipikor saja, tapi kalian juga harus memahami peraturan terkait setingkat undang-undang. Sesuai fiksi hukum, presumption ius dius, sehingga aparat penegak hukum seluruhnya tidak bisa mengelak dengan alasan tidak mengetahui adanya peraturan dan perundang-undangan. Ignorantia juris non excused. Apakah kalian pernah membaca Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan? PP 48 2016. Juga amar Bapak Presiden saat itu, Bapak Jokowi, Juli 2016, tentang ASN yang dijatuhi hukuman administratif ringan. Kalian sebagai penyidik sudah tahu bahwa penetapan status tersangka saya selaku PNS atau ASN didahului hukuman sanksi administratif ringan oleh auditor negara. Sesuai LHP Auditor Negara, dinyatakan bahwa saya selaku Ketua Pokja dijatuhi hukuman sanksi administratif ringan dan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menjatuhkan sanksi kepada diri saya sesuai ketentuan yang berlaku. Namun justru saya orang pertama yang dimasukkan ke penjara tanpa kickback, tanpa terima uang. Saya PNS yang dinyatakan oleh kalian aparat penegak hukum tidak terlibat uang korupsi dan tanpa adanya mens rea, tanpa adanya alat bukti tentang permufakatan jahat yang saya lakukan. Kalian itu sungguh jahat. Penetapan tersangka itu prematur, bahkan tanpa menunjukkan dua alat bukti yang sah. Seandainya kelak dalam pengembangan kasus saya selalu PNS, terbukti saya terlibat dalam kasus tersebut, maka silahkan kalian tetapkan saya sebagai tersangka. Saya hanya bisa bilang, wahai penyidik Kejati Kalbar dan hakim di bawah Mahkamah Agung, kalian memang punya kewenangan saat itu untuk mengatur hukum. Namun jika seandainya Anda terpaksa menerima uang demi meringankan atau membebaskan orang yang bersalah, itu urusan Anda. Tetapi akan datang karma kepada Anda dan keluarga Anda jika dengan sengaja saya yang tidak bersalah Anda paksa menjadi bersalah, sehingga tersangka dan akhirnya terpidana. Sesungguhnya kalianlah yang disebut oknum telah merusak nama baik citra penegakan hukum di negara ini.